Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ari, karena dengan tugas ini, saya bisa menambah pengalaman saya. Uh, Perkenalkan, nama saya Zahraul Afifah, dan saya di sini akan membahas tentang promosi. Sebenarnya saya ingin tanya, penting nggak sih promosi dalam bisnis? Ya, penting sekali. Sebenarnya, apa sih promosi itu? Yuk, kita bahas sama-sama. Promosi adalah menyebarkan informasi atau upaya kita dalam menawarkan produk kita kepada banyak orang dengan tujuan membuat orang tertarik membeli dan dengan hal itu bisa meningkatkan penjualan kita. Bagaimana sih perkembangan promosi dari dulu hingga sekarang? Dulu, mungkin promosi hanya bisa dilakukan dengan spanduk, brosur, atau bahkan penjual itu sendiri datang ke rumah-rumah untuk menawarkan produknya. Tapi sekarang, promosi sangat-sangat mudah dilakukan. Karena kita bisa menggunakan sosial media, di mana semua orang pasti sudah memakai sosial media. Dan juga, kita bisa menggunakan e-commerce. Banyak sekali yang sudah menggunakan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia. Maka tidak sedikit kesempatan kita untuk melakukan promosi di kedua hal itu. Ya, tahapan-tahapan apa aja sih yang kita lalui dalam promosi? Pertama, tentukan pasar. Produk kita ini dibuat apa sih? Dibuat untuk siapa sih? Apakah untuk anak-anak, atau untuk orang dewasa, atau yang mempunyai hobi ini, hobi itu, dan lain-lain. Yang kedua, tentukan media promo. Kita mau promosi itu di mana? Apakah di sosial media, atau di e-commerce, atau bahkan kita mau bagian brosur, dan lain-lain. Yang ketiga, tentukan durasi promo. Mau kapan sih dimulai promosi ini? Seperti kalian tahu, sosial media yang digunakan sekarang ini pasti punya jam-jam tertentu yang dimana saat-saat itu adalah saat orang-orang pasti sedang menggunakan sosial media, seperti saat istirahat atau saat hari libur. Nah, di jam-jam seperti itulah kita bisa memulai promosi, karena dengan itu banyak orang yang akan melihat konten kita dan tertarik membeli. Yang keempat, menghitung efisiensi. Sebenarnya efisien nggak sih kalau misalnya kita memakai media ini? Efisien nggak sih kalau misalnya kita promosi di saat ini? Semua itu harus direncanakan dari awal. Yang kelima, menghitung biaya. Dalam promosi pasti kita menggunakan biaya. Nah, biaya-biaya tersebut harus kita hitung karena promosi juga bagian dari modal dalam suatu produk. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada diri saya sendiri karena telah berhasil mengumpulkan niat untuk membuat tugas video ini. Perkenalkan, nama saya Fiskelinda Aprilia, biasa dipanggil Fiska. Maksud dan tujuan saya membuat video ini, saya ingin mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat, yang bertema NCT atau Neokultur Teknologi. Apa sih itu NCT? NCT merupakan sebuah grup boy band asal Korea Selatan yang dibentuk oleh perusahaan SM Entertainment. NCT dibentuk pada tahun 2016 dan grup ini telah berkembang hingga mencapai total 23 anggota yang bergabung dalam 4 subunit yang berbeda. Selanjutnya ada unit-unit dalam NCT. Yang pertama ada NCT U, yang kedua ada NCT 127 atau NCT Illichil, yang ketiga ada NCT Dream, dan yang keempat ada Wavy. Debut. Yang pertama ada NCT U yang memulai debutnya pada tanggal 9 April 2016 dengan single digital The Seven Sins dan Without You. Unit kedua ada NCT 127 yang berbasis di Seoul,
yang memulai debutnya pada tanggal 7 Juli 2016 dengan mini album. Dan yang ketiga ada unit NCT Dream yang memulai debutnya pada tanggal 25 Agustus 2016 dengan single digital Chewing Gum. Dan unit terakhir ada Wavy yang berbasis di Tiongkok yang memulai debutnya pada tanggal 17 Januari 2019 dengan album single The Vision. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada para penontonku yang berbahagia. Keren abis, mantap abis, pol. Khususnya kepada Bapak Ari Wibowo yang Masya Allah luar biasa, tabarakallah, panutanku selaku dosen mata kuliah Business Communication and Negotiation. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nindya Kusumawardani. Singkatnya Shanin aja ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, di sini saya akan sharing sedikit tentang topik yang sangat menarik ya, guys ya. Itu useless hobby into useful skill ya. Jadi nih, sebelum ke inti, saya mau ceritain kisah menarik dari salah seorang teman saya di SMA. Sebut saja dia Ujang ya guys ya, karena dia nggak mau terkenal katanya, takut kena star syndrome itu loh yang lagi ngehits. Nah, beliau ini ya bukan lahir dari keluarga yang sultan, juga bukan lahir dari keluarga yang hoki guys, tapi dia ini memiliki kesenangan yaitu nge-DJ, bener nge-DJ. Jadi dia itu senang banget sama musik-musik yang menurut saya tuh berisik banget, karena saya bukan tipe yang suka musik disco ya guys ya. Selera itu perspektif, oke? Nah, anaknya tuh unik banget karena menurut saya dia punya warna sendiri gitu ya di musiknya, dan dia bener-bener sadar bahwa dia itu passionate banget gitu loh di musik. Dan saya tuh salut banget ya, karena dia itu nggak pernah berhenti berkarya meskipun karyanya pada awalnya itu belum ada harganya gitu. Saya bener-bener salut sama dia, karena dulu itu orang-orang tuh nggak tahu dia, sampai sekarang tuh orang-orang tuh tahu dia guys. Senang banget sih saya, karena dulu ya saya itu belajar musik digital sama dia, FL Studio, Audacity, sampai database musik dia aja dia mau berbagi sama saya guys. Ya ampun, baik banget kan. Nah, jadi saya ngerasa dia itu kawan perjuangan saya banget, sekaligus guru saya ketika di SMA. Nah, dan tahu sekarang apa? Dia jadi pengamen guys, asli. Bukan di angkot ya ngamennya, tapi ini mah di acara-acara gede gitu. Asli deh, kemarin aja saya lihat di pamflet yang pernah dia share di instastory dia. Waktu itu dia nge-DJ bareng Dewi Persik dan yang lainnya. Dan sekarang itu dia udah diangkut sama salah satu produser musik gitu ya, yang gak bisa saya sebutin namanya. Nah, jadi intinya tuh apa sih? Intinya adalah semua orang itu punya kesempatan yang sama. Yang muda, yang tua bangkotan, yang sultan, yang bukan sultan, yang rajin dan pemalas, kita semua punya kesempatan. Ketika kita tahu apa yang kita sukai, atau kita tahu dengan baik hobi kita, kemudian ternyata dunia itu membutuhkan hal itu tuh bisa jadi peluang yang sangat hebat loh. Terlepas dari isu-isu yang katanya tuh bakal ada banyak pekerjaan yang hilang, tapi di samping itu banyak juga kesempatan yang datang buat kita ya, khususnya nih buat generasi kita nih, generasi Z, oke? Nah, ini dia unpopular opinion. Tahu nggak? Banyak hal yang kita nggak pernah tahu kalau kita hanya melihat dunia dengan kacamata kehidupan kita aja. Karena they need your skill, Mas Bro, Mbak Sif. Ya ampun, lihatlah dan bukalah mata hatimu, coy. Di sini saya hanya mencantumkan 3 ya, karena banyak banget aslinya. Nah, tapi
gimana gitu caranya ya kan? Gimana? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, gimana caranya? Sini aku kasih tahu ya. Oke, ini dia yang perlu kamu, aku, dan kita semua lakukan. Yang pertama, tentuin dulu spesialisasi kamu itu. Tekuni itu, tonjolkan keunikan kamu. Asah kemampuan kamu di situ. Mendesain, bermusik, ngedance, public speaking, coding, dan lain sebagainya ya. Kemudian buat portofolio. Nah, tujuannya apa sih portofolio itu? Ya tujuannya itu supaya karya kita itu, karya kalian juga dikenal sama orang-orang. Orang kan tahu gitu loh jadinya kalau oh ini Shanin yang pengacara itu ya, pengangguran banyak acara. Atau oh ini Pak Ari yang tiktokers itu ya, yang suka buat konten lucu, menarik, edukatif gitu. Ya kan, sebenarnya saya nggak tahu ya Pak Ari beneran tiktokers atau bukan. Pokoknya bangun personal branding dengan buat portofolio itu. Ketiga, manfaatkan web freelance. Coy, jangan salah ya, bahkan sekarang ini kita nggak perlu apply job ke perusahaan supaya voice over kita dibayar sama orang. Karena kalau teman-teman nggak tahu nih, yang udah tahu mah nggak diajak ya, ini mah yang belum tahu aja gitu ya. Ada yang namanya 1000 Lens. Jadi 1000 Lens ini adalah 1000 Lens ya, 1000 Lens. Ini adalah website freelance ya. Jadi di sini kita bisa apa sih namanya ngejual karya-karya kita gitu ya, yang supaya iya bernilai cuan. Nah ini nih, last but not least, bangun network. Mau hidup gampang tuh kita harus berteman tuh guys. Bertemanlah seluas-luasnya ya, meskipun kalian introvert, oke? Mas bro, mbak sis. Tapi harus diketahui juga nih, nggak ada proses yang instan. Mie instan juga harus direbus dulu kalau mau dimakan. Pacaran juga PDKT dulu. Prosesnya itu kan PDKT dulu. Kalian pasti kaget kan kalau misalkan anda semua tuh ditembak tiba-tiba, padahal kalian nggak kenal gitu sama orang itu. Bukan kaget sih, lebih kepada aneh ya, lebih kepada aneh aja. Atau misalkan anda semua pengen lulus cum laude, ya harus effort dulu lah dari semester awal gitu. Gak mungkin kan ujung-ujung cum laude gitu, itu mah namanya ngarang abis. Pokoknya jangan berhenti berkarya ya, nikmati prosesnya, ambil setiap peluang. So, tunggu apa lagi? Karena hari besok adalah hasil dari apa yang kalian tanam di hari ini, maka mulai semuanya hari ini. Semoga sharing kali ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya. Terima kasih dan selamat berkarya.